Bagaimana? Kita mulai? Ya, boleh Master, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama kita tak lupa mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam acara yang luar biasa, yaitu pelantikan dan pembacaan fakta integritas Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institut Angkatan Pertama Kejujuran tahun 2024 Minggu 15 Desember 2024. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Hastuti, Paksi Muda dari Surakarta, Jawa Tengah, di bawah pimpinan Master Yainul, yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga laporan pelaksanaan Duta Literasi Anti Korupsi tahun 2024. Kemudian yang keempat, foto bersama. Kemudian yang kelima, sambutan dan pembacaan surat keputusan Founder Raharjo Institute. Kemudian yang keenam, sambutan sekaligus arahan pelantikan dan pembacaan fakta integritas oleh Ibu Master Susan Jintuani SOM. Kemudian yang ketujuh, motivasi oleh Ketua Perhimpunan Penyuluhan Anti Korupsi Nasional atau Perpaksinas yang akan diwakili oleh Master Yainul Ulum SPME SFRA selaku Ketua 2 Perpaksinas sekaligus Wakil Ketua Forum Kompak Api Jawa Tengah. Kemudian yang ke-8, motivasi oleh Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dari Lampung. Yang ke-9, sepatah kata oleh Duta Literasi baik pria maupun wanita. Kemudian yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, akan segera kita mulai acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan diri.
Berdoa mulai. Cukup. Sebelumnya, hadirin yang saya hormati, akan saya sampaikan penghormatan dihaturkan kepada yang pertama, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK, yang dalam hal ini diwakili oleh Master Susan Cintiani Eskom sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan anti korupsi KPK. Kemudian yang kedua diaturkan kepada Ketua Perpaksinas yang dalam hal ini diwakili oleh Master Yainul Ulum, SPME, SFRA, kemudian selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama Humas dan IT Perpaksinas. Kemudian yang ketiga diaturkan kepada Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dari Lampung, Master Aris Supriyanto, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Kemudian yang keempat diaturkan dengan hormat kepada founder Raharjo Institute, yaitu Master Suci Raharjo. Kemudian yang kelima diaturkan dengan hormat kepada Ketua Dewan Penasihat Raharjo Institute, Master Ainun Mardilah MPD. Berikutnya diaturkan dengan hormat kepada Ketua Raharjo Institute 2024 sampai dengan 2025, Master Cindy Andika Fiona AMD PMN. Kemudian berikutnya yang ketujuh kepada yang terhormat Direktur Program Duta Literasi Anti Korupsi Master Nurlaili Ramli SST MPH. Hadirin yang saya hormati, demikian acara pembukaan. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon membuka layarnya dan mengambil sikap sempurna. Dipersilahkan. Terima kasih. Kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu laporan pelaksanaan Duta Literasi Anti Korupsi tahun 2024 oleh Direktur Program Raharjo Institute. Kita sambut Master Nurlaili Ramli SST MPH, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, 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 Pagi. luar biasa. Ya, walau sudah malam kita harus semangat pagi terus ya para master dan seluruh hadirin. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Pelatihan Anti Korupsi KPK, yang dalam hal ini diwakili oleh Master Susan Sintiani Eskom sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi di Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK. Salam kenal, Master. Yang saya hormati Ketua Perpaksinas yang dalam hal ini diwakili oleh Master Zainul Ulum, SPME, CFRA, FRMP selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama Perpaksinas, Hukmas, dan IT Perpaksinas. Yang saya hormati Ketua Forum PAK Lampung, Master Aris Suprianto SS MM, yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Raharjo Institute, Master Ainun Mardiah, MPD, yang kami hormati Ketua Raharjo Institute 2024-2025, Master Cindy Andika Fiona AMD, PMN, Founder Raharjo Institute, Master Suci Raharjo, para duta dan finalis literasi Angkatan 1, yaitu Angkatan Kejujuran, serta seluruh tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pelantikan Duta Literasi Anti Korupsi Bat 1 Angkatan Kejujuran. Sesuai dengan tema anti korupsi tahun 2024, yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju, Raharjo Institute telah melaksanakan seleksi pemilihan Duta Literasi Anti Korupsi Bat 1 Angkatan Kejujuran. Dalam kesempatan ini, izin saya akan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Izin share para master dan duta serta para finalis. Berikut akan saya sampaikan laporan kegiatan yang telah kita laksanakan mulai dari proses pendaftaran dan seleksi berkas di tahapan pertama, kemudian pengumuman sudah disampaikan dan tahap kedua itu ada pengumpulan video, serta tahap ketiga mengerjakan e-learning anti korupsi dan pendalaman materi anti korupsi, serta public speaking, dan tahap keempat itu adalah kegiatan wawancara. Keseluruhan kegiatan ini sudah kita laksanakan dan per tahapannya ini kita lakukan seleksi dengan ketat. Seluruh peserta pria awalnya berjumlah 6 orang yang mendaftar, namun ada yang tidak sesuai dengan persyaratan yang kita lakukan, sehingga pada tahapan 1 hanya 4 peserta pria yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi. Demikian juga untuk peserta wanita. Awalnya yang mendaftar adalah 18 orang, namun pada tahapan pertama ini hanya 16 peserta yang dinyatakan lulus. Kemudian untuk tahapan kedua, yaitu video perkenalan diri, dari 4 peserta yang lulus tahap 1 bagi duta pria, 3 orang yang dinyatakan lulus, dan untuk duta wanita itu dari 16 peserta hanya 13 orang yang lulus. Ini ada yang tidak melanjutkan untuk tahap 2 dan melakukan pengunduran diri. Nah, di dalam tahapan ketiga, ini kita mewajibkan seluruh peserta untuk mengikuti e-learning PADI yang kita laksanakan
diikuti secara mandiri oleh seluruh para duta, para calon duta literasi, ya. Dan pelatihan itu dilaksanakan selama 2 hari, namun dengan 3 materi. Para calon duta literasi ini dibekali pemberian materi terkait dengan public speaking, pendalaman materi anti korupsi, dan board game, yang mana untuk public speaking ini kita mohon kesediaan dari ahlinya ya, dari Master Public Speaking yaitu Kakak Zakiyatun Nisa, dan untuk pendalaman materi anti korupsi dan board game ini dari Master Echa Latifatun Nisa dan dari Master Manggazali yang memang expert di bidangnya. Dari 3 peserta yang lulus tahap kedua, hanya 3 calon duta yang lulus di tahap ketiga ini bagi duta pria, dan dari 13 duta wanita itu hanya 8 orang yang lulus dan masuk di tahap ketiga. Karena untuk materi yang dilakukan pemberian atau pembekalannya, ada post-test yang dilakukan secara online melalui platform Quizizz dan punya nilai batas lulus, yaitu 70. Bagi peserta yang tidak melewati nilai batas lulus tersebut, gugur di dalam tahap ketiga ini. Kemudian untuk tahap keempat dilakukan wawancara dan tes intelijensi. Di sini juga peserta duta literasi dilakukan uji pemahaman terkait 3 materi pelatihan yang sudah dilalui ya. Jadi nilai batas lulusnya juga 70 dan dilakukan tes wawancara juga terkait dengan komitmen terhadap program yang direncanakan, keterampilan berkomunikasi dan pemahaman terkait literasi anti korupsi. Pada tahapan ini terpilihlah 2 duta literasi pria dan duta literasi wanita. Untuk duta pria ini jatuh kepada Mas Ahmad Suhelmi dan duta wanitanya adalah Master Lia ya, Nur Zohrah Lalia ya. Jadi awalnya yang sudah kami lakukan itu adalah pengiriman benefit, yaitu berupa sertifikat, selempang, dan juga plakat ya. Dan ini berguna bagi para duta untuk melaksanakan kegiatannya, mewakili Raharjo Institute sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Batch 1 Angkatan Kejujuran. Awalnya pelantikan dan seremoni ini kita rencanakan di tanggal 9 Desember. Namun berhubung pada saat itu juga kita ada kegiatan secara nasional untuk merayakan peringatan Hakordia sedunia ya tahun 2024, akhirnya kita menggeser waktu pada malam ini. Alhamdulillah semua kegiatan sudah terlaksana dan malam ini semoga lancar ke depan hingga selesai laporan kegiatan kita untuk pelantikan malam ini. Perlu saya laporkan juga kepada para master dan seluruh peserta duta literasi yang hari ini hadir sebagai duta dan finalis, para duta wanita dan para duta pria ini walaupun sudah dilaksanakan komitmen programnya harus dilaksanakan mulai dari 10 Desember hingga 4 Mei 2025, ternyata luar biasa sekali apresiasi yang besar kepada kedua duta terpilih. Perlu kami laporkan bahwa kedua duta ini sudah mulai menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dengan menyuarakan nilai integritas dan anti korupsi di masyarakat.
Ya, jadi belum waktunya, tapi mereka sudah semangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih kepada kedua duta, dan nanti pada akhir kegiatan kita di 4 Mei 2025, kami juga mengharapkan para duta ini nanti dapat memberikan laporan kegiatan pelaksanaan mereka sebagai Duta Literasi Angkatan 1. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan seleksi Duta Literasi Anti Korupsi hingga pada malam ini berkesempatan untuk hadir agar dapat dilantik oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi dari KPK. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Raharjo Institute periode 2024-2025 agar dapat memberikan sambutan pada kegiatan pelantikan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan kepada Master wabarakatuh. Sibu. Iya, terima kasih Master Nurlaili. Laporan yang luar biasa, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah foto bersama. Dipersilahkan. Mohon hadirin membuka layar semuanya. Terima kasih. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Sampun. Sudah, Master Suci? Ya, terima kasih, Master Suci. Foto bersama sudah berjalan lancar. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dan pembacaan surat keputusan Founder Raharjo Institute tentang pengangkatan duta dan finalis Duta Literasi Anti Korupsi tahun 2024 oleh Ketua Raharjo Institute tahun 2024-2025. Kita sambut Master Cindy Andika Fiona AMD PMM. Dipersilahkan. Terima kasih Master Sri, apakah suara saya terdengar? Bisa, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Founder Raharjo Institute, Master Suci Raharjo SAP MA, Direktur Program Raharjo Institute, Master Nurlaili Ramli SSID MPH, Ketua Dewan Penasehat Raharjo Institute, Master Ainun Mardia MPD. Yang terhormat, Master Susan Cintiani Eskom, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK, mewakili Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK. Yang terhormat, Master Zainul Ulum, SPME, CFRA, Ketua 2 Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional atau Perpaksinas, sekaligus Wakil Ketua Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Provinsi Jawa Tengah atau Kompak Jateng, mewakili Ketua Perpaksinas. Yang terhormat, Master Aris Supriyanto Esos MM, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung. Yang terhormat, Duta Literasi Anti Korupsi Pria yaitu Saudara Ahmad Suhelmi dan Duta Literasi Anti Korupsi Wanita yaitu Master Dr. Nur Zahro Lailiah SEMM. Beserta jajaran pengurus Raharjo Institute, finalis Duta Literasi Anti Korupsi, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pembacaan Fakta Integritas Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024 yang berlangsung pada malam ini. Perkenalkan, saya Cindy Anika Fiona, selaku Ketua Raharjo Institute periode tahun 2024-2025. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Fakta integritas yang akan dibacakan malam ini merupakan simbol dan janji tulus setiap peserta untuk terus menjadi teladan dalam memberantas korupsi dan membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Saya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Master Susan Cintiani, Master Zainul Ulum, Master Ari Supriyanto, atas kehadiran dan dukungannya sebagai wujud nyata sinergi dalam perjuangan menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Kepada para Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, Angkatan Kejujuran, dan para finalis, saya mengucapkan selamat atas pencapaian kalian. Momentum ini adalah awal dari perjalanan besarmu sebagai agen perubahan. Saya yakin bahwa dengan semangat kejujuran dan integritas yang telah ditanamkan melalui program ini, dapat menjadi inspirasi di lingkungan masing-masing dan membawa perubahan positif yang berkelanjutan. Semoga acara ini menjadi langkah awal menuju bangsa yang lebih bermartabat dan berintegritas. Teruslah semangat dan jadilah bagian dari solusi untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Founder Raharjo Institute. Keputusan. Surat Keputusan Founder Raharjo Institute nomor 004 /Ring /S _11 nomor Romawi _tahun 2024 tentang penetapan Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan 1 atau Angkatan Kejujuran tahun 2024. Founder Raharjo Institute menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Founder Raharjo Institute tentang penetapan Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan 1, Angkatan Kejujuran tahun 2024. Ke-1. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, Angkatan Kejujuran tahun 2024 sebagai berikut. Ahmad Suhelbi sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Pria, Dr. Nurzahrol Lailiah, SEMM, sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, Angkatan Kejujuran tahun 2024 sebagai berikut. Anissa Febrianti sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Bunga Kenada sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Dea Aulia PH sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. M. Faktur Rahman sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Pria. Najma Fasiha sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Nurliza sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Maria Putri Chandani sebagai finalis
Duta Literasi Anti Korupsi Wanita, Syaharani Cahya Sri Fatimah, sebagai finalis Duta Literasi Anti Korupsi Wanita. Kedua, kepada nama-nama yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan branding Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 tahun 2024 dan finalis Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 tahun 2024 dengan tetap menjaga nama baik, integritas, dan nilai-nilai anti korupsi, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga diharapkan dapat berperan aktif menjadi pionir dan agen integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan adanya pencabutan dan perubahan surat ketetapan lebih lanjut. Ketentuan hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 1 November 2024, Founder Raharjo Institute, Suci Raharjo SAPMA, telah ditandatangani. Terima kasih, ruang saya kembalikan kepada moderator, Master Sri Hastuti. Luar biasa. Terima kasih Master Cindy. Sambutan yang elok, yang luar biasa dan sangat inspiratif. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya idolakan, acara berikutnya adalah sambutan, sekaligus arahan, pelantikan, dan pembacaan fakta integritas oleh yang terhormat Ibu Master Susan Cintuani Eskom, mewakili Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi dari KPK. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Ya, Ya, baik. Yang terhormat, Founder Raharjo Institute, Master Suci Raharjo, Direktur Program Anti Korupsi Angkatan 1 tahun 2024, Raharjo Institute, Master Nulaili Ramli, Ketua Raharjo Institute, Master Cindy Andika Fiona, Dewan Pengawas Institut Raharjo, Master Ainun Mardia, Ketua Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional Tepelpaksinas atau yang mewakili Master Jainul Ulum, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung, Forfak Lampung, Master Aris Supriyanto, Ketua Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Jawa Tengah, Kompak Api Jateng atau yang mewakili, dan rekan-rekan Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 tahun 2024 yang telah terpilih, Master Nurjahro Laliyah dari Jateng ya, dan Master Ahmad Suhelmi dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena senantiasa melampahkan rahmat dan kuasanya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pelantikan dan pembacaan Fakta Integritas Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 tahun 2024. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Raharjo Institute yang telah menyelenggarakan program Duta Literasi Anti Korupsi sebagai salah satu perjuangan membersamai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan Duta Literasi Anti Korupsi yang telah melalui proses panjang seleksi program Duta Literasi Anti Korupsi ini dari mulai 10 September ya sampai dengan 31 Oktober 2024. Sehingga dari total 24 orang, pendaftar terpilih masing-masing 1 orang terbaik sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Wanita dari Provinsi Jawa Tengah dan Duta Literasi Anti Korupsi Pria dari Provinsi Lampung. Kami sampaikan juga apresiasi atas sinergi kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi selama ini kepada Raharjo Institute.
Bapak Ibu Master yang kami hormati, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Jo Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada di pasal 7 huruf C, D, dan E mengenai fungsi pencegahan. Kami di pencegahan KPK mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Huruf D merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan huruf E melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Kami sampaikan KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui 3 pendekatan atau biasa disebut dengan trisula, yaitu 1 ada pencegahan, yaitu membangun sistem untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Yang kedua ada pendidikan, yaitu memberikan pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sehingga menekan niat korupsi. Dan yang ketiga ada penindakan, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan strategi trisula tersebut, KPK tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, karena KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam struktur organisasi KPK, terdapat 6 kedeputian, salah satunya adalah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang membawahi 4 direktorat, yaitu Direktorat Jejaring Pendidikan atau biasa kita sebut Jardik, ada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi atau biasa kita kenal dengan Direktorat Soskam, ada Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, biasa disebut Direktorat di Permas, dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Direktorat Diklat Anti Korupsi. Duta Literasi Anti Korupsi ini kedepannya diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan nilai anti korupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi. Seperti selayaknya penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi ya, Mas. Nah, Bapak, Ibu, para Master yang kami hormati, KPK berharap para duta literasi anti korupsi ini tidak terhenti pada kegiatan ini saja, namun juga bisa berdaya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik OPD tingkat provinsi, kabupaten, kota, instansi vertikal atau perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, ke depan kami berharap dapat terjalin komunikasi yang baik dan efektif antara Duta Literasi Anti Korupsi ini dengan para pemangku kepentingan lainnya yang ada sehingga dan dapat tercipta kerjasama dan kolaborasi yang apik dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebagai gambaran, kolaborasi kegiatan anti korupsi bisa dilaksanakan tidak hanya ke pegiat komunitas literasi saja, namun juga dengan OPD dan instansi lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Misalnya, Dinas Pendidikan bisa melibatkan para duta dalam kegiatan sosialisasi ke sekolah, siswa, dan guru. BPSDM pada kegiatan diklat atau lasar kepegawaian, di TVRI atau RRI sebagai narasumber talkshow, di kampus sebagai narasumber kuliah umum atau dosen tamu, dan sebagainya. Bapak, Ibu, para master yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan dapat berkontribusi dalam gerakan anti korupsi. Saya mau pantun dulu nih. Cenderawasih entah siapa yang punya.
Cakep. Pasangan serasi berterbangan yang lama. Cakep. Cakep. Terima kasih untuk kehadirannya. Gerakan anti korupsi kita kolaborasikan bersama. Cakep. Sang kekasih memakai tenun. Terima Cakep. kasih, hatur nuhun. Eh, Baik, terima. Demikian sambutan, arahan, pelantikan dan pembacaan fakta integritas dari Ibu Izin yang pelantikannya belum, Master. belum. Belum ya. Ini bilang, Kita selanjutnya langsung pelantikan saja, Mas Master Suci ya. Ya, Baik, baik. Selanjutnya naskah pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pada hari ini, Minggu 15 Desember 2024, saya Susan Cintiani Eskom mewakili Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai duta dan finalis Duta Literasi Anti Korupsi. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Founder Raharjo Institute nomor 004 garis miring Rain garis miring S strip Kep garis miring 10 Romawi garis miring 2024 tentang penetapan Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024. Kami percaya bahwa saudara-saudari akan senantiasa menjaga integritas dan nilai-nilai anti korupsi serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat berperan aktif menjadi pionir dan agen integritas serta konsisten dalam menyebarluaskan integritas dan nilai anti korupsi ke lingkungan sekitar. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan merestui setiap langkah dan perbuatan kita. Minggu 15 Desember 2024. Baik, selanjutnya diikuti oleh semua itu ya pemenangnya ya. Baik, fakta integritas Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, Angkatan Kejujuran tahun 2024. Kami, Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan 1, Kami, Duta Literasi Anti Korupsi Raharja Institut Angkatan 1, Angkatan Kemanusiaan tahun 2024 dengan ini menyatakan komitmen kami. Angkatan Kemanusiaan tahun 2024 dengan ini menyatakan komitmen kami. 1. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan yang sah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan yang sah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi, Senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi, serta mengamalkan dan menyebarluaskannya ke lingkungan sekitar dimanapun dan kapanpun berada. serta mengamalkan dan menyebarluaskannya ke lingkungan sekitar dimanapun dan kapanpun berada. 3. Bersungguh-sungguh berperan aktif dalam berbagai kegiatan penyebarluasan literasi anti korupsi dan bekerja sama dengan instansi lembaga dan atau komunitas, setidaknya dengan forum penyuluh anti korupsi yang ada di provinsi domisili duta berada.
lembaga dan atau komunitas setidaknya dengan forum penyuluh anti korupsi yang ada di provinsi domisili duta berada. 4. 4. Senantiasa menjunjung tinggi kehormatan diri dan menjaga nama baik Duta Literasi Anti Korupsi dan Raharjo Institute Senantiasa menjunjung tinggi kehormatan diri dan menjaga nama baik Duta Literasi Anti Korupsi dan Raharjo Institute selama menjabat sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024. selama menjabat sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024. 5. 5. Tidak terlibat politik praktis dan ikut serta dalam kampanye politik Tidak terlibat politik praktis dan ikut serta dalam kampanye politik selama menjabat sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024. selama menjabat sebagai Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024. 6. 6. Menjalankan tugas dan komitmen program Duta Raharjo Institute yang telah dibuat dan ditandatangani. Menjalankan tugas dan komitmen program Duta Raharjo Institute yang telah dibuat dan ditandatangani. 7. 7. Membuat dan mengumpulkan laporan pelaksanaan komitmen program pendidikan literasi anti korupsi maksimal pada 9 Mei 2025. Membuat dan mengumpulkan laporan pelaksanaan komitmen program pendidikan literasi anti korupsi maksimal pada 9 Mei 2025. 8. 8. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku apabila didapati melanggar ketentuan dari Fakta Integritas ini. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku apabila didapati melanggar ketentuan dari Fakta Integritas ini. Alhamdulillah sudah selesai ya, Master. Saya kembalikan. Terima kasih, Master. Terima kasih, Master Sama-sama. Susan. Alhamdulillah selamat kepada Master Ahmad dan Nurzal. Selamat untuk Master Nur dan Selamat untuk Master Ahmad dan Master Mas Lia. Hendy. Mas Selamat, Sufi. Lia. Master. Fahmi. Baik, saya kembalikan ke moderator kembali ya, Master. Terima kasih. Terima kasih, Master Susan ya. Demikian sambutan arahan, pelantikan, dan pembacaan fakta integritas dari yang terhormat Ibu Master Susan Sintuani, Eskom, telah selesai. Kami mewakili penyelenggara dan pemerintah mengaturkan terima kasih, semoga membawa berkah. Kemudian acara berikutnya menginjak acara yang ketujuh yaitu motivasi oleh Ketua Perhimpunan Penyuluh Anti Korupsi Nasional atau Perpaksinas yang diwakili oleh Master yang luar biasa, yaitu Master Yainul Ulum, SP, ME, dan SPRA, selaku Ketua 2 Perpaksinas, sekaligus Wakil Ketua Forum Kompak API Jawa Tengah yang sangat saya hormati. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Master MC, Master Fiastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Master Susan Sintiani yang mewakili Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, yang terhormat Master Suci Raharjo selaku founder Raharjo Institute. Salam kenal, Master. Mungkin kemarin kita kenal tapi belum sempat ngobrol, Master. Salam kenal, Master.
Terima kasih banyak berkenan hadir. Yang terhormat Ketua Raharjo Institute, Master Cindy Andika Fiona, AMD, Ketua Dewan Penasehat yang luar biasa ini Master Ainun Mardiah, SPD MPD, biasanya dia bagian BNN ini. Master semua, Master Aris Supriyanto dari Ketua Forpak Lampung, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya kita bisa bertemu di acara pelantikan dan pembacaan fakta integritas duta literasi anti korupsi Raharjo Institute batch 1 Angkatan Kejujuran tahun 2024 yang diselenggarakan malam ini. Luar biasa sekali, apresiasi dan salut, angkat topi kami kepada saudara-saudara di Raharjo Institute yang menunjukkan komitmen seriusnya mengambil peran dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan dan literasi, terutama dari Direktur Duta Anti Korupsi, Master Nurlaili Ramli. Mohon maaf, kemarin saya sudah diinfokan Master Ketua Umum, tapi belum sempat menghubungi Master Nurlaili dan malah keburu didahului Master Nurlaili. Jadi posisi perjalanan tadi Master. Mohon maaf sebelumnya. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Master Ketua Umum, Master Yudi Ismono yang malam ini berhalangan hadir dan minta saya mewakili beliau sebagai perwakilan dari Perpaksinas. Jadi Master sekalian, Perpaksinas memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada semua kelompok, semua komunitas, semua forum, semua instansi atau semua lembaga masyarakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat dalam rangka untuk pemberantasan korupsi bersama-sama. Jadi tadi dari teman-teman dari KPK, dari Master Susan juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu nggak bisa kita serahkan pada satu institusi. Nggak bisa kita hanya mengandalkan kepada aparat penegak hukum yang sudah selama 75 tahun sudah berdiri, tapi ternyata korupsi masih marak terjadi di sekitar kita. Maka pengawasan masyarakat, peran serta masyarakat ini menjadi tokoh kunci dalam pencegahan korupsinya. Jadi dalam rangka pencegahan dan pendidikan, peran serta masyarakat diharapkan ada di setiap lini. Ibaratnya korupsi itu adalah kegelapan yang ada di menyelimuti sebuah ruangan. Yang kita butuhkan itu bukanlah KPK yang sebagai obor besar di tengah ruangan yang kita harapkan bisa menerangi seluruh ruangan tersebut. Tapi yang kita harapkan adalah semakin banyak nyala-nyala api lilin, walaupun sebesar nyala api lilin, tapi jumlahnya banyak, baik dari forum, baik dari KPK, APH, instansi pemerintah, daerah, dan lain sebagainya. Apabila kita bersama-sama menjaga nyala api kita, nyala kita, suluh kita, maka kegelapan itu nanti akan kehilangan tempatnya. Dan ruang itu nanti akan dijauhi dari kegelapan itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, Master Suci dan teman-teman di Raharjo Institute, kami menyambut baik adanya gerakan pembentukan Duta Literasi Anti Korupsi. Sebagai seorang duta literasi anti korupsi pasti juga memahami literasi korupsi, betul ya? Jadi sebelum menjadi duta anti korupsi, Master Nurlaili, Master Laili dan Master Lia dan Master Ahmad Suhelmi ini pasti juga harus menguasai dulu literasi korupsi. Kita harus memahami korupsi itu apa, sehingga kita kemudian bisa merancang apa itu yang menjadi lawan dari korupsi tersebut sebagai sebuah gerakan anti korupsi. Nah, ini sebenarnya menjadi agak sedikit rawan dan berisiko tinggi karena semakin kita kaya literasi terhadap korupsi, semakin kita kaya terhadap literasi anti korupsi. Ini seperti mata pisau. Kita bisa semakin expert dalam melakukan tindak pidana korupsi, atau kita bisa mengetahui celah-celah mana yang harus kita tutup supaya tidak bisa terjadi korupsi di lingkungan kita. Nah,
Duta literasi anti korupsi ini yang kami harapkan pasti adalah dia lebih bergerak kepada menutup semua celah yang ada di sistem kita. Karena bagaimanapun juga sistem yang ada di negara kita, yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, masih banyak lubang-lubang yang bisa dijadikan orang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi duta literasi anti korupsi ini kita harapkan bisa mengambil peran sebesar-besarnya ketika terjadi misalnya menemukan sebuah celah dalam sistem yang ada, misalnya celah dalam pelayanan publik di sekitarnya, celah dalam melakukan pelayanan publik atau barangkali misalnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, oh ada permasalahan di lingkungan kerja saya sebagai seorang supervisor marketing di sebuah perusahaan korporasi misalnya, ternyata pengawasan kurang, saya bisa mengambil ini seharusnya kita bisa menjadi aktor, bisa menjadi agen yang bisa menjamin tertutupnya celah-celah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa saya menekankan hal tersebut sebagai tindakan pencegahan dan pendidikan? Orang mendidik itu harus dimulai dari usia dini. Kalau kita memilih duta-duta ini mulai misalnya usia-usia SMA, usia-usia mahasiswa, ini mungkin perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa menjadikan duta-duta literasi anti korupsi itu sejak dari anak-anak PAUD TK, anak-anak SD, anak-anak SMP. Sehingga ke depan mereka akan menjadi inputing bagi sistem pendidikan berikutnya. Ini menjadi PR kita bersama, saudara-saudara sekalian, dan kami di Perpaksinas mengajak teman-teman semua yang bergerak di gerakan relawan anti korupsi. Kenapa saya harus sebutkan ada relawan? Karena tidak kita pungkiri banyak para penumpang gelap gerakan anti korupsi ini yang memang sengaja ikut dompleng dalam gerakan anti korupsi untuk mencari benefit untuk dirinya sendiri. Bukan karena misi dia untuk menjadikan Indonesia sebagai tadi Indonesia yang lebih bermartabat, bersih dari bebas dari korupsi, tapi mencoba mengambil rente dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang sejalan dengan kita. Nah, penumpang gelap ini, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah virus, sebuah calon-calon kanker di dalam gerakan anti korupsi yang harus kita pilah. Maka Bapak Ibu sekalian, duta literasi anti korupsi yang baru dibentuk, baru dipilih, baru ditetapkan malam ini, ada 2 orang dan para finalisnya, kami harapkan bisa menjadi agen-agen dalam kerelawanan, kevoluntarisme teman-teman dalam gerakan anti korupsi. Jangan berpikir dengan melakukan gerakan anti korupsi nanti banyak permintaan sebagai honor, sebagai misalnya fasilitator, pendidikan, pelatihan, narasumber di berbagai kegiatan, kita dapat honor narasumber dan lain sebagainya. Saya berpikir itu dulu. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi para pegiat anti korupsi ini untuk melawan para koruptor yang juga selalu berkonsolidasi. Kalau kita para penggerak, para pegiat anti korupsi ini tidak berkonsolidasi, tidak berorganisasi, melakukan gerakan secara acak dan individualistik, sementara lawan kita adalah para koruptor yang selama ini mereka sejak dari perencanaan melakukan konsolidasi dengan semua pihak, maka gerakan anti korupsi pasti akan kalah. Tapi kalau kita mau merelakan ego kita, merelakan identitas kita, bahwa saya bagian dari gerakan anti korupsi, maka individu saya, seorang Zainul, tidak boleh lebih besar dari Perpaksinas. Perpaksinas nggak boleh lebih besar daripada gerakan anti korupsi yang lain. Kalau itu sudah bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membangun sebuah gerakan masyarakat anti korupsi yang secara sistematis bisa membendung gerakan-gerakan para koruptor. Maka kita akan menjadi lilin-lilin kecil tadi yang ada di dalam setiap ruangan, sehingga kegelapan tidak ada ruang untuk menempati ruangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak teman-teman Perpaksinas, mengajak Raharjo Institute ini bisa ditingkatkan kemitraannya dengan para pegiat anti korupsi seperti kami, juga mengajak instansi-instansi lain, lembaga-lembaga lain, Perpaksinas untuk melakukan gerakan secara bersama-sama. Jadi kalau kita berorganisasi, kalau kita ini bermitra, kita bergerak bersama, tidak individualistik dan
kita bisa bergerak secara sistematis dengan tujuan yang sama, menjadikan Indonesia lebih bermartabat, bebas dari korupsi. Insya Allah, kalau pada era kita Indonesia belum bisa bebas dari belum bisa bebas dari korupsi, insya Allah anak cucu kita nanti akan menikmati jalan yang sudah kita bangun ini, bisa menikmati kehidupan anti korupsi. Nah, itu barangkali dari saya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, master sekalian yang ada di Raharjo Institute. Sekali lagi saya ucapkan selamat, apresiasi, dan juga harapan besar pada duta-duta literasi anti korupsi Raharjo Institute yang sudah dilantik tadi, Saudara Dr. Nur Zahra Leliah SEME ini yang juga kemarin sudah mulai kita perankan di Forum Kompak API Jawa Tengah, dan juga Ahmad Suhelmi dari FPAK Lampung. Selamat menjalani proses, selamat belajar bersama-sama, karena kita semua diharapkan dipanggil master itu karena kita masih harus terus belajar. Maka jangan pernah kita berhenti untuk belajar, jangan pernah kita berhenti untuk berproses sampai Indonesia benar-benar bebas dari korupsi. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih saya ucapkan pada Raharjo Institute yang sudah mengundang kami. Kita harapkan kerjasama kemitraan Perpaksinas dengan Raharjo Institute ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan semakin banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi antara Perpaksinas dan Raharjo Institute. Dan kebetulan bidang kerjasama dan humasnya Perpaksinas ini Saudara Master Ainun Mardiah ini juga ternyata Ketua Dewan Penasihatnya Raharjo Institute, sehingga tidak ada alasan Raharjo Institute itu tidak berkolaborasi dengan Perpaksinas. Billahi taufiq wal hidayah, saya tutup sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Waalaikumsalam. saya kembalikan lagi pada pembawa acara. Terima kasih motivator yang luar biasa dari Jawa Tengah sebagai pembimbing saya dan pembina saya di Surakarta. Kami mewakili Raharjo Institute mengaturkan terima kasih, semoga membawa berkah. Kemudian acara berikutnya adalah acara yang ke-8, motivasi oleh Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dari Lampung, kepada yang terhormat Master Aris Supriyanto, Sarjana Sosial Manajemen, Master Manajemen, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu wa nasali wa nasalimu ala rasulil karim, amma ba'du. Yang saya hormati, ini ada Ibu Susan, sahabat kami nih. Selamat malam Ibu, dari ACL Malam, KPK, dan Master. ya Alhamdulillah. Ini ada senior-senior saya nih, Master Suci Raharjo, Masya Allah, luar biasa. Halo, Master. Halo Master. Ya. Terima kasih. Ada dia penasihat nih, Ainun Mardiah, yang sangat vokal, sangat keras suaranya sehingga bisa menggegerkan dunia persilatan. Ya, dan tak lupa ini ada Master Jinal Ulum ini, Masya Allah. Master, apa kabar Master? Sehat Master ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, ada Direktur dari Institut Raharjo Institute, ada Ibu Sri, ada adik-adik kita dari bermacam-macam dari latar belakang. Saya bangga sekali ya, malam ini kita bisa mencetuskan satu gagasan ide bahwa munculnya satu duta literasi. Nah, ini duta literasi. Ini merupakan satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Literasi ini tidak hanya soal membaca dan menulis, tapi juga bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membangun masa depan yang lebih baik
Dan tentu saja ini dikaitkan dengan nilai-nilai integritas. Mungkin adik-adik ini sudah memahami ya yang terpilih malam ini. Dan sudah ikut e-learning juga saya yakin untuk materi-materi anti korupsi. Nanti kan mungkin ada permintaan ini untuk memberikan materi, untuk memberikan penyuluhan tentang integritas, tentang materi anti korupsi. Dan saya yakin nantinya ini terus berkembang. Terutama di Lampung ini, alhamdulillah ini selamat Master Ahmad Suhelmi ya dari Lampung. Ini tugas pertama nih Master Ahmad Suhelmi, oh belum Master ya. Nantinya ikut ya paksi ya penyuluh anti korupsi, mendaftar insya Allah nanti tanggal kemungkinan ya bulan Februari ya Master Ainul ya. Dibuka lagi untuk pendaftaran penyuluh anti korupsi. Saya minta nanti Master Ahmad Suhelmi dari Lampung ini bisa bergabung dengan paksi. Nah, terus nanti menjadi anggota kami. Wah, bangga sekali nih kalau Master Ahmad Suhelmi ini menjadi anggota Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung. Nanti kami bisa tugaskan untuk memberikan materi-materi dan yang paling penting apa? Menjadi duta literasi. Ya, nanti bisa kita kita perjuangkan, bisa ketemu dengan gubernur mungkin. Ya, kita bisa jumpakan dengan para bupati. Lampung punya duta loh ternyata. Nah, ini. Jadi semangat ya Master Suhelmi dan yang lain juga ini adik-adik ya untuk gimana caranya literasi ini terus ya tidak hanya sekedar listrik aja seremonial ya. Hari ini ya adik-adik malam ini merupakan pilihan individu yang terpilih. Nah ini Master Raharjo ya, Masya Allah luar biasa dari Raharjo Institute ini bisa memilih manusia-manusia, insan-insan yang kompeten, yang berintegritas. Harapannya apa nih? Nanti menjadi inspirasi sekaligus motor penggerak ya di tengah masyarakat. Ini bukan tugas yang ringan, saya yakin ini. Walaupun berat, tapi ya, kalau kita niatkan ibadah, insya Allah nanti akan jadi nilai yang luar biasa. Nah, saya yakin ini dengan semangat, ya, dedikasi dan kreativitas para duta literasi ini dapat menjadi agen perubahan yang nyata. Nah, jadi tidak sekedar listrik, saya harapkan nanti menjadi motor penggerak. Saya percaya adik ini mampu ya menjalankan amanah ini dengan baik. Ini amanah ya, amanah ini bukan sekedar penetapan keputusan, tapi ini amanah. Jadilah cahaya yang menerangi langkah-langkah kecil menuju Indonesia lebih cerdas. Nah, jadi cahaya yang menerangi ya, sehingga nantinya Indonesia ini lebih cerdas, lebih gemilang, lebih maju. Saya juga ya bersyukur ini kepada pihak yang mendukung acara ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama foundernya nih, ya, pimpinan, bosnya nih, Pak Suci Raharjo ini, luar biasa idenya ini. Dan kami juga ini sebenarnya pengen nyontoh ini Mas Suci, gimana nih bisa ikut tergabung, punya ide seperti ini. Terutama ini ada dukungan dari Master Susan ini, insya Allah nanti akan terus berkembang. Saya kira demikian nih adik-adik, semangat ya, dan saya juga malam ini bangga sekali dengan adanya duta literasi ini. Semoga ini menjadikan langkah awal bagaimana Indonesia bebas korupsi 2045. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Master. Terima kasih Master Aris. Terima kasih Master Aris Supriyanto, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, yang telah memberikan motivasi yang luar biasa dan sangat inspiratif bagi kami, khususnya Raharjo Institute yang telah mengadakan Drakor istilahnya. Semoga bisa berlanjut dan didukung oleh semua pihak. Matur nuwun. Kemudian untuk acara berikutnya adalah yang ke-9, yaitu sepatah kata oleh Duta Literasi Anti Korupsi terpilih, yaitu Duta Pria dan Duta Wanita. Untuk Duta Pria terlebih dahulu, Saudara Ahmad Suhelmi, dipersilahkan.
Baik, Master, terima kasih. Sebelumnya izin suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar, Master. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dari Lampung, Tabi Pun. Yang terhormat, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK, yang dalam hal ini diwakili oleh Master Susan Sintiani Eskom sebagai analisis pemberantas tindak pidana korupsi di Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK. Yang terhormat, Ketua Perpaksinas yang dalam hal ini diwakili oleh Master Zainul Ulum, SPME, selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Humas, dan IT Perpaksinas. Yang saya hormati, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung, Master Ari Supriyanto SSOS, MM. Yang saya hormati, Founder Raharjo Institute, Master Suci Raharjo. Yang saya hormati, Ketua Dewan Penasehat Raharjo Institute, Master Ainun Mardiyah, MPD. Yang saya hormati, Ketua Raharjo Institute 2024 sampai 2025, Master Cindy Andika Fiona AMD PMN. Direktur Program Duta Literasi Anti Korupsi, Master Nurlaili Ramli SSIT MPH, serta teman-teman duta serta finalis Duta Literasi Anti Korupsi angkatan pertama serta tamu undangan. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen yang sangat berharga dan bermakna bagi saya. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, saya berasal dari Provinsi Lampung, di sini sebagai duta terpilih literasi anti korupsi pria 2024, sebuah amanah besar yang saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya terpilihnya saya sebagai duta literasi anti korupsi 2024 bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga sebuah panggilan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Serta saya menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, namun dengan semangat kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, saya meyakini kita semua bisa bersama-sama membangun ekosistem yang bersih dari korupsi. Hadirin yang saya hormati, sebagai duta literasi anti korupsi, saya mengusung program AMAN, yaitu program anti korupsi melalui aksi dan nilai, di mana program ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan aksi nyata di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, teman sebaya. Melalui program AMAN, saya berkomitmen untuk melaksanakan beberapa langkah strategis. Dalam waktu dekat, sejak November terpilihnya, saya telah memulai langkah awal melalui kegiatan Forum Group Discussion atau FGD Pendidikan Anti Korupsi yang telah diadakan di PKBI Provinsi Lampung, serta kegiatan Sharing Inspiration bersama Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Raden Eka Lampung, yang mana kedua kegiatan tersebut yang telah saya jalani menjadi fondasi awal saya untuk bisa menguatkan semangat perubahan dan memperkuat jejaring kolaborasi. Saya percaya bahwasanya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Berbicara korupsi bukan hanya soal penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga soal mentalitas. Oleh karena itu, literasi anti korupsi harus dimulai sejak dini. Saya juga mengajak semua pihak, baik lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, maupun masyarakat sipil untuk bersinergi dalam menyukseskan gerakan ini. Melalui program AMAN, kita bisa mewujudkan generasi yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai duta literasi anti korupsi 2024, khususnya Raharjo Institute. Terima kasih juga kepada semua pihak, panitia, mitra pendukung, dan lain sebagainya. Dukungan dari kalian semua adalah energi besar bagi saya untuk bisa terus melangkah maju. Saya mohon doa dan dukungannya dari semua agar amanah ini bisa saya dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga program AMAN dapat memberikan manfaat nyata dan membawa kita semua ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
Iya, terima Nah, kasih Saudara Ahmad Suhelmi yang telah menyampaikan sepatah kata dan rencana tindak lanjut yang luar biasa. Semoga terlaksana dengan baik, amanah, dan istiqomah. Terima kasih. Kemudian untuk sepatah kata berikutnya dari Duta Wanita, Saudari Master Dr. Nur Zahroh Layah, SEME, dipersilahkan. Cek sound dulu, suara saya sudah bisa didengar? Bisa, Master. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK yang dalam hal ini diwakili oleh Master Susan Sintiani Eskom sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi di Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK. Yang saya hormati Ketua Perpaksinas yang dalam hal ini diwakili oleh Master Zainul Ulum, SPME, CFRA, FRMP, selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Humas dan IT Perpaksinas sekaligus perwakilan dari Kompak API Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Forum PAK Lampung, Master Aris Suprianto, SOS MM. Yang saya hormati Founder Harjo Institute, Master Suci Raharjo SAPMA. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Raharjo Institute, Master Ainun Mardiah MPD. Yang saya hormati pula Ketua Raharjo Institute, Master Cindy Andika Fiona, yaitu selama menjabat dari tahun 2024 sampai dengan 2025 AMD ya, AMD PMN. Dan saya banggakan Duta Literasi Anti Korupsi terpilih beserta seluruh finalis duta yang sudah berjuang dan bersedia berkomitmen bersama menebar kebaikan untuk membangun budaya integritas sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mohon maaf, tadi ada yang terlewat. Master Nurlaili Ramli yang sungguh spesial pada malam hari ini yang membersamai para duta beserta finalis yang tidak pernah lelah untuk mendampingi kami dari awal sampai dengan akhir selaku Direktur Program Duta Literasi Anti Korupsi, Master Nurlaili Ramli, SITMPH. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Zahrul Lailiyah, usia saat ini 29 tahun, asal dari Provinsi Jawa Tengah. Saat ini profesi saya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, why am I taking part in this anti-corruption literacy ambassador competition? Jadi kenapa saya mengikuti kompetisi duta literasi anti korupsi? Not because I want to win. For me, winning is just a bonus. Jadi tujuan utama ini justru bukan untuk kemenangan, melainkan kemenangan ini bagi saya hanya sebuah bonus. Nah, jadi tujuan utama yang ingin saya raih adalah menambah dan memperluas relasi di bidang pendidikan anti korupsi di tingkat nasional tentunya. Dengan begini, saya akhirnya bertemu dengan Master Suci Raharjo, Master Nurlaili Ramli, ternyata masih satu Jawa Tengah dengan Master Sri Hastuti, jadi Aceh, Lampung, dan lain sebagainya di tingkat nasional. Belajar dengan banyak orang dari berbagai daerah, dan karena saya berprofesi sebagai dosen, maka kegiatan penyuluhan pendidikan anti korupsi ini termasuk dari pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada bagian pengabdian kepada masyarakat. Nah, kesan dan pesan yang pertama,
tentunya ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Raharjo Institute selaku penyelenggara kegiatan ini dari awal masa pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi perkenalan melalui video, penyampaian visi misi duta, materi tentang kejujuran yang dibawakan oleh KPK, materi public speaking, materi board game dari Master Manghazali, sungguh luar biasa, berbagai macam materi yang disampaikan, kemudian menyelesaikan proses e-learning di websitenya LSP KPK, serta pengerjaan berbagai soal-soal terkait melalui kuisis untuk mencapai skor di atas ambang batas yang ditentukan oleh panitia. Sungguh ini merupakan proses yang menyenangkan, mengesankan, penuh tantangan, penuh keseriusan, dan penuh perjuangan juga. Nah, awalnya sedikit cerita, saya sedikit ragu ketika tahu bahwa para finalis ternyata para pelajar dan mahasiswa dan tentunya mereka single. Nah, ternyata saya termasuk yang tua sendiri, kemudian secara kualifikasi ternyata di administrasi masih masuk karena usia saya masih di bawah 30 tahun ya, Master. Sempat dijabri sama Master Suci, bagaimana Master mau lanjut atau tidak gitu. Tapi karena bagi saya sudah terlanjur ikut, ya sudah harus mindfulness. Jadi apa saja hasilnya harus dilakukan dan diperjuangkan sampai tahap mana akan berakhir. Nah, jadi beberapa rencana untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama, nanti akan saya melakukan penyuluhan di sektor domestik dulu, ya, karena itu yang penting. Domestik dan juga sektor publik. Domestiknya apa? Yang pertama yaitu diri sendiri dulu. Saya harus bercermin setiap hari bahwa saya adalah orang yang berintegritas. Apapun yang terjadi, setiap waktu harus selalu ingat bahwa sayalah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan yang saya lakukan di hadapan Tuhan kelak. Kemudian di sektor domestik ada keluarga, mengajarkan pendidikan anti korupsi tentang aktualisasi 9 nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kemudian untuk sektor publik, yang pertama yaitu masyarakat di lingkungan RT RW setempat. Kenapa? Karena saya pribadi saat ini sedang diamanahi sebagai Ibu RT, Ketua PKK dari RT tempat saya tinggal, dan memang saya seringkali menemukan bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya yang ternyata tidak tepat sasaran, yang ternyata para pimpinan-pimpinan pejabat-pejabat di tingkat RT RW ini masih mengutamakan keluarga, mengutamakan orang-orang yang mereka memiliki sebuah kedekatan dan lain sebagainya. Dan ternyata ini sungguh tidak adil. Nilai keadilan belum ditegakkan. Jadi saya berkomitmen untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya transparansi dan pelaporan secara berkala segala bentuk kegiatan dan keuangan warga, memberikan penyuluhan tentang bahaya korupsi, serta pentingnya kejujuran dalam semua aktivitas di masyarakat. Kemudian yang kedua, nanti saya juga akan memberikan penyuluhan kepada dosen-dosen di kampus, rekan-rekan kerja tempat saya mengajar, yaitu di UIN Wali Songo Semarang. Setelah itu, saya juga ingin berpartisipasi kepada beberapa komunitas mahasiswa, organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus untuk memberikan penyuluhan. Kemudian ada organisasi ASIK di Jawa Tengah ya, Anti Corruption Youth Community, para pegiat anti korupsi muda. Kemudian terima kasih tadi ada Master Zainul yang sudah memberikan amanah delegasi di beberapa tempat. Kemarin saya beberapa kali mengisi di Bapelkes Provinsi Jawa Tengah di kampus Suakul Ungaran. Masya Allah ternyata para peserta, para audiens ini ada yang dokter, ada yang nutrisionis, ada yang macam-macam, luar biasa. Nah, mereka ternyata sangat antusias dengan pendidikan anti korupsi. Semoga dengan hal-hal kecil mulai dari pendidikan ini, bagian dari pencegahan dan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Master Susan tadi, salah 3
Nah, 2 di antaranya yaitu pencegahan pendidikan, ini bisa diterapkan oleh berbagai lini, termasuk dari Raharjo Institute, dari beberapa program yang diselenggarakan oleh berbagai macam organisasi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ada pantun sedikit untuk penutup. Boleh ya, Master? Cakep. Oh, belum. Oke. Tapi pantunnya nanti. Ini baru kata-kata hari ini, Master. Ya. Tua itu pasti, Ya. tapi menua dengan konsisten berintegritas itu pilihan. Sih. Ya. Tak ada nasi, makanlah sagu, enak dinikmati. Cakepnya mana, Master? Cakep. Lupa. Cakep. Iya, enak dinikmati bersama Cakep. ubi talas. Ayo Cakep. sahabat anti korupsi bersatu, terus berdaya dan menjaga integritas. Baik, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa dari Master Nur ini, Master Lia, yang sangat inspiratif lah, inspiratif sekali. Kesan, pesan, dan rencana tindak lanjut yang patut diacungkan jempolnya 4 ya, jempol 4. Terima kasih Master Nur, semoga membawa berkah dan tindak lanjutnya diberi kemudahan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, sampailah pada acara yang terakhir. Sebelumnya saya sampaikan bahwa acara pada malam hari ini ada rekaman yang akan ditayangkan di grup. Demikian. Hadirin yang berbahagia, sampailah pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya, saya Sri Astuti selaku pemandu acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Master Susan. Sama-sama, Master Susi, Ya. Master Ainun, Master Aris, Master Jainul. Terima kasih Semuanya banyak ya. hadirannya. Sekali lagi Sama-sama. selamat Mbak Lia sama Mas Fahmi. Mudah-mudahan bisa terus bergerak. Ya. Master Aris rawat tuh. Udah dapet tuh Master Aris. Anak Alhamdulillah. Master mudanya. Aris, Biar next. bisa, kayaknya keren Ya. deh. Tuh anak mudanya dibina tuh. Boleh nih. Nanti Atur aja Mas durasi ya, Fahmi bisa kirimannya. langsung japri Master Aris ya. Mhm. Boleh. Ya. Kita orbitkan nanti, insya Allah. Iya. Selamat semua yang Semuanya. terpilih hari ini ya. Master Selamat Aris, ya, Master Laya, Master Helmi. Liah ya, Master Liah. Master Nur ya, Master Nurzaroh Laila ya. Master Lia panggilannya, Master. Mhm. Oh iya. Makasih Ketua sudah hadir di Raharjo Institute. Terima kasih, Master. Ya, terima kasih Master Ainun. Ketua Aris juga terima kasih Ya, sudah hadir mantap, di RIN Master. malam ini. Sama-sama izin. Mhm. BNN-nya Ya. jadi BKK ini berarti. Ya, Yang gimana? kompor-kompor. BNN-nya jadi BKK, bagian kompor-kompor. Iya, Keren. ini bagian nengok-nengok aja ini. Soalnya udah jalan ya, udah alhamdulillah. Di Iya, Raharjo BKK Institute itu juga makanya. bagian yang ngomporin Master itu, Master Iya. Ainun. Bagian penyemangat memang beliau. Bagian keren-keren BKK-nya. Semua keren karena dukungan semua pihak. Jadi Ya, Raharjo betul. keren juga didukung semua pihak. Ya kan Teh ya? Nggak ada Alhamdulillah keberhasilan ya. itu sendiri Alhamdulillah. ya. Jadi Nah, tergitu. betul. Kita ini terinspirasi juga dari Kompak Jateng ini. Iya. Apa-apa. Ngompor biar Enggak lah. diundang ke sana. Yang Salam jelas. salam hormat buat Bunda Harsi, Master Zainul. Oh iya, Siap. nanti saya Mhm. sampaikan Master Harjo. Iya, makasih semuanya, semua pihak malam ini. Terima kasih. Salam Maaf hormat lahir buat batin Pak Ayo, kalau Teh ada Susan. salah tempat dan salah Ya, kata sama-sama ya. nanti saya sampaikan. Mohon maaf ya Iya. Pak Master, pokoknya tidak bisa Foto mengikuti. bersamanya belum ini, Master Iya, Suci foto ini. ya, foto bersama. Ya, tadi di Iya, awal. foto dulu. Oke.
Saya Ya, dari udah, awal. udah ada fotonya, nanti saya japri. Iya, nggak Oke, apa-apa mau siap. Master Aris mau lagi dianya. Bagian Nggak sudah pernah kerasain keluar tadi. ini. Heeh. Siap. Oke, begitu ya, Master. Mau izin Dip ya. Izin Siap. Lip, semuanya terima kasih. Oke. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Maaf ganggu Assalamualaikum. malamnya. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Astagfirullah. Siap. Ditunggu. Mbak Cindy, makasih. Master Ainun, Eh, makasih. Terima kasih Ketua, makasih semua. Alhamdulillah. Di Master Ainun. Alamin. Izin langsung di end. Ya, Lia, makasih. Ya, Mbak Master Lia. Izin di end meeting ya. Iya.